Part of our main community. Nobody wants this war. No. Absolutely no one thinks that this is a good idea. And the reason why they don't want it is because they know what it's actually about. Right. This is a war that's being pushed by Benjamin Netanyahu. Yeah. He's been trying to make this war happen for almost 30 years. Jatuhnya korban pasukan Amerika dalam perang Iran yang seharusnya tidak terjadi, pada akhirnya membuat rakyat Amerika Serikat marah. Terbaru, sebuah momen viral muncul saat seorang veteran marinir bahkan harus diusir dari sidang Senat ketika memprotes perang di Iran, dengan mengatakan Amerika tidak ingin berperang untuk Israel. Di sisi lain, banyak survei di Amerika Serikat juga menunjukkan jika dukungan pada perang lebih kecil dari orang-orang yang menolak perang dilakukan. Lantas kenapa Amerika Serikat tetap berperang melawan Iran? Benarkah Trump mendapatkan tekanan dari Netanyahu dengan file Epstein sebagai senjata untuk menekan Trump? Inilah update cerita selengkapnya. Di tengah eskalasi perang Amerika Serikat Israel melawan Iran yang sudah berlangsung sejak 28 Februari 2026, saat ini gelombang kemarahan besar-besaran melanda rakyat Amerika. Bukan karena ancaman langsung dari Iran, tapi karena perasaan bahwa tentara Amerika Serikat lagi-lagi dikorbankan demi agenda Israel. Seperti kita tahu, 6 pasukan Amerika Serikat telah dikonfirmasi tewas, dengan belasan lainnya luka-luka. Trump bahkan mengatakan akan lebih banyak tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang ini, sehingga membuat banyak kritikan mulai muncul ke arah pemerintah Amerika Serikat. Dengan polling terbaru membuktikan jika mayoritas rakyat Amerika Serikat marah dan menolak perang ini. CNN poll menunjukkan bahwa 59% disapprove atau tidak setuju keputusan serangan ke Iran. Sementara Reuters atau Ipsos menunjukkan bahwa hanya 27% approve yang setuju perang melawan Iran, atau dengan kata lain hanya 1 dari 4 orang yang setuju. Dengan laporan dari YouGov menunjukkan lebih banyak warga Amerika Serikat yang tidak setuju, dengan 48% disapproves, bahkan khusus dari Demokrat hampir 80% menentang. Mereka beralasan ini war of choice, perang pilihan, bukan pertahanan diri. Ini juga bukan perang Amerika, melainkan perang Israel, di mana seharusnya Amerika Serikat tak ikut dalam konflik tersebut, terkhusus jika melihat biayanya ditanggung rakyat Amerika Serikat, mulai dari nyawa tentara, harga minyak melonjak, hingga resiko forever war baru seperti Irak atau Afghanistan. Part of our main community. Nobody wants this war. No. Absolutely no one thinks that this is a good idea. And the reason why they don't want it is because they know what it's actually about. Right. This is a war that's being pushed by Benjamin Netanyahu. Yeah. He's been trying to make this war happen for almost 30 years. Bagi rakyat Amerika Serikat, ini adalah perang yang merugikan, di mana baru-baru ini suara kemarahan juga datang dari para veteran marinir Amerika Serikat. Bukan sembarang veteran, tapi mantan sersan marinir seperti Brian McGuinness yang berdiri di depan Kongres Amerika Serikat dan berteriak, "Kita tidak mau perang dengan Iran demi Israel." No one wants to fight for Israel! His hand! Ya jelas, ini bukan sekedar protes biasa. Ini ledakan amarah dari para pahlawan yang pernah bertarung di garis depan, di mana mereka merasa dengan berperang melawan Iran, maka nyawa rekan mereka dikorbankan sia-sia untuk agenda asing. Ya, kemarahan veteran itu sebenarnya wajar karena mereka melihat pola lama, di mana setiap konflik Timur Tengah, Amerika Serikat selalu jadi tameng Israel. Veterans for Peace, organisasi veteran anti perang, secara resmi bahwa mengutuk serangan Amerika Serikat Israel ke Iran sebagai illegal war of aggression yang didorong oleh lobi Israel, bukan ancaman langsung ke Amerika Serikat. Bahkan ada veteran marinir yang secara terang-terangan juga mendukung Iran dengan mengatakan, "Saya tidak dukung genosida Israel. Iran punya hak bela diri." I support Iran
dropping every single rocket in their arsenal right in the middle of Israel, wiping that entire country off the map. That's what I support. I don't support Iran. I don't support Israel. But of the two, I would rather see Iran wipe out Israel and watch how fast the war ends. Kemarahan juga bertambah saat Komandan Militer Amerika Serikat framing perang ini sebagai mandat Alkitab atau akhir zaman Kristen, yang malah bikin situasi tambah panas dan terasa seperti perang agama dan penuh kebohongan. Amerika Serikat dikendalikan AIPAC, Israel. Baru-baru ini sebuah podcast yang cukup populer di Amerika Serikat, yakni podcast Sean Ryan Show, tengah membahas pengaruh AIPAC di Amerika bersama Michael Lester yang merupakan mantan pilot Marine Corps Amerika Serikat. Di situ, Michael Lester ditanya, siapakah yang menjajah kita, Amerika? Di mana dia dengan yakin menjawab, kita dipengaruhi oleh AIPAC. Ia pun memberi contoh, kita mengirim 18 miliar dolar ke Israel tiap tahunnya. Tapi apa yang kita peroleh? Tidak ada. Israel bahkan tidak melakukan aktivitas kemanusiaan, malah sebaliknya, melakukan genosida. Who do you think we're occupied by? AIPAC. We send $18 billion a year to Israel. Why? Just ask the question, what do we get out of it? Nothing. We get nothing. Are we doing humanitarian work? No, they're charged with genocide. Sebagai info, AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee adalah organisasi lobby pro-Israel. Selama ini mereka memberi dana pada politisi yang pro-Israel, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Fakta, di tahun 2024 hingga 2026, AIPAC bahkan telah menghabiskan lebih dari 100 juta dolar untuk dukung kandidat pro-Israel untuk melawan kandidat yang kritis, misal pro-Palestina. Di mana hasilnya, 93% senator Amerika Serikat dapat dana dari lobby AIPAC. Dan itu membuat keputusan-keputusan di Amerika Serikat banyak yang pro-Israel. Sederhananya, AIPAC itu kasih bantuan pada para politisi untuk menang. Dan setelah menang, mereka harus balik bantu Israel. Itu kenapa, bagi rakyat Amerika Serikat, disadari atau tidak, mereka saat ini dijajah oleh Israel. Saat bahkan Donald Trump sekalipun pada akhirnya memprioritaskan untuk perang bersama Israel, meski kampanye awalnya adalah America First. Oh iya, sebagai info tambahan, AIPAC ini awalnya didanai oleh pemerintah Israel via Jewish Agency, sekitar 61 juta dolar di masa lalu. Ada dokumen deklasifikasi dari 1961 yang menunjukkan AIPAC terlibat operasi pengaruh asing, termasuk lobi untuk ubah kebijakan State Department Amerika Serikat. Bahkan JFK, Presiden Amerika Serikat yang tewas tertembak, sempat melawan AIPAC dan meminta AIPAC daftar sebagai agen asing, tapi gagal. Sementara itu, mantan anggota CIA John Kiriakou mengatakan bahwa semua presiden Amerika ditekan oleh Netanyahu atau Israel untuk menyerang Iran, mulai dari George Bush hingga akhirnya Trump melakukannya. Every president, from when I joined the CIA, George H.W. Bush had just become president. The Israelis asked us to bomb Iran. Every single president. No matter who the prime minister of Israel happens to be, you gotta bomb Iran. You gotta bomb Iran. You gotta bomb Iran. And every single president said no. Amerika Serikat mulai ubah narasi jadi perang agama. This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam, to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. Sejauh ini memasuki hari kelima atau 6 perang, Trump masih dinilai kesulitan untuk menjelaskan apa alasan Amerika Serikat perang melawan Iran. BBC bahkan menulis headline, strategi akhir Trump terkait Iran masih belum jelas setelah adanya pesan yang simpang siur mengenai tujuan perang. Banyak orang masih bingung apa tujuan Amerika Serikat perang melawan Iran, di mana banyak narasi ambigu pun mulai muncul dari administrasi pemerintahan Trump. Termasuk menggunakan isu agama seperti yang disampaikan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Seperti saat mengatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki nuklir karena dipimpin rezim Islam yang memiliki delusi profetik. President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. It's common sense. Saat ini sendiri, tujuan Amerika Serikat memang berubah-ubah. Dari nuklir ke rudal balistik,
ke hancurkan Angkatan Laut Iran, sampai objektif umum tanpa detail jelas. Senator Demokrat seperti Mark Warner pun menyebut, tujuan telah berubah 4 hingga 5 kali dalam hitungan hari, dan ini bikin kritik dari Kongres untuk membatasi kekuasaan Trump di perang ini, meski akan sulit karena Kongres didominasi senator yang didukung AIPAC. Saat ini sendiri pertempuran antara Iran dan Israel masih berlangsung. Rudal-rudal Amerika Serikat dan Israel menghantam kota-kota di Iran. Sedangkan balasan juga terus dilakukan. Lihatlah bagaimana rudal Iran mengenai Tel Aviv. Sementara Profesor Jiang mengatakan, perang ini akan menghancurkan kedua belah pihak, baik Israel, Amerika Serikat maupun Iran, yang akan jadi sesuatu yang mengubah dunia. So as you can see from this map, this war, it is the end of the world. Okay? Both sides have the potential to destroy each other. It's really a question of how far do they want to go. All right? We can also say this is almost a game of chicken. Okay? Ya, jadi itulah update di balik apa yang terjadi di balik pertempuran yang terjadi di Iran dan Timur Tengah saat ini. Rakyat Amerika mulai tak senang dengan perang yang dimulai melawan Iran. Tapi masalahnya, mereka juga tahu AIPAC menguasai Amerika Serikat. Dan itu membuat Amerika Serikat sebenarnya adalah negara yang tengah dijajah oleh Israel.